Selamat malam dan selamat datang di Ruang Persetan. Di sini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh teman saya. Sheila. Sheila siapa? Saya Sheila Geneti Altin. Jadi- Kamu namanya siapa, Altin? Kalau nama saya Altin yang tadi disebut sama Sheila. Jadi kita di sini membahas tentang horor dan kita datang ke kita kedatangan bintang tamu. Siapa sih? Ini ada Trisha namanya. Boleh diperkenalkan sedikit ya, Kak? Halo, gue Trisha. Ya udah gitu aja. Ya gitu. Tapi tau nggak, Trisha ini dia anak seorang aktor, sutradara, produser juga. Tahu nggak siapa? Enggak, siapa? Om Theo, Pak Sodiro. Tahu gua, nggak bisa. Hai Om Tio, hai Om Tio. Anaknya dipinjam dulu Gue ya. paling suka itu acting waktu jadi Soekarno. Kenapa itu? Itu mirip Soeharto. jadi jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Kita mau mendengar tentang Ntar dulu cerita dong, kita apa. perkenalkan dulu dong. Maksudnya kita tanya dulu, Trisha ini tuh sekarang ngapain aja? Ya, kegiatannya apaan? Kegiatannya apa sehari-hari? Lu bintangnya apa? Aries. Lu? Aries. Nah, sama dong bertiga. Aries Pride. Oh ya? Iya, Aries. Tapi dia Aries Maret, dia aneh. Oh dia nih. Ya. Iya. Keseharian aku kerja biasa aja sih. Apa tuh kerja? Lagi jadi social media manager. Social media manager, social media specialist. Itu di mana? Ada namanya Kind Show. Oke. Gue nggak promo. Boleh dong. Boleh, silakan. Kalau Instagramnya We Are Kind Show. Sekalian. Nasi goreng merah, Pak Chicken Master, Oh iya bener. Apa? dan Silawau. Lagu itu. Makan Makan ki. Kalau Q itu 99 tuh Q. Makan ki. gue dengar lo juga kayak suka aktif di event ya. Oh iya itu juga suka ambil event. Terakhir kemarin ambil Java Jazz. Nice. Lebihnya saya ngurus anak. Oh, Anaknya udah berapa? Kamu dua? enggak kan. Umur Mungkin masih 18. iya, gue kira juga kayak masih. Kalau lu udah punya anak ya? Masih Lu segini. udah punya anak? Oh ada gue. Ada? Lo udah punya anak? Hah? Lo punya anak kan? Ah, iya. Terus lu nggak ikut ini kayak bokap jadi artis gitu? Oh ada satu kegiatan lagi gue ngajar. Apaan? Gue ngajar sekolah acting yang di mana bokap dan gue. Wow. Namanya Petakin. Ya. Takilan. Petakilan. Boleh tuh di praktis ilmu keaktoran. Tapi gua dari dulu tuh mau beda terus. Ya lu bisa Belajar ikut. di Petakilan. Lo bisa ikut. Terus lu ada pengalaman horor apa? Langsung nih. Ya, langsung aja ya. Horor apa? Lama nggak enak. Banyak. Nah, Salah satunya yang paling gue mau yang pilih. Hmm. Jadi gue tuh suka ngasih nama hantu-hantu yang muncul di hidup gue. Terus mantan-mantan gua. Oh enggak dong. Mereka bukan hantu, lebih ke binatang. Bercanda binatang. Terus Apa? Jadi ada yang pertama tuh ada hantu. hantu cucu. Iya. Jadi dia suka. Terus ada hantu botol minum. Ini ada ceritanya kenapa dia hantu botol minum. Yang cucu dulu deh. Oh, Yang cucu. yang sutsut. Oke, jadi kamar gua itu di lantai 2. Yang dimana jendelanya itu keluarnya di tempat jemuran bawah belakang yang nggak pernah dipakai sama sekali. Dan dari situlah sering terdengar ada itu. Pada lu dengarnya pada saat itu jemur pakaian atau ke atas? Kalau Tangga lu kali. enggak, jauh banget. Memang Nggak ada. Jadi dia tuh setan sutut kayak misalnya nih kuntilanak kan dia mati karena melahirkan. Kalau Iya. sutut itu mati sange. Serius? Terusnya kenapa sutsut? Kenapa nggak ada? Ya, tanya setannya. Tanya gua. Terus itu pokoknya dia suka dan yang dengar, dan itu cuma bisa didengar dari kamar gua, dan nggak cuma gua yang pernah dengar. Terus sut tuh, terus yang kedua ada hantu botol minum. Jadi gue dulu punya saudara namanya Marsha. Dia pernah tinggal sama gue lumayan lama. Nah ini tuh dari semua yang ada di hidup gue, semua terjadi ketika lagi bersama Marsha.
Masih set. Kenapa tuh? Apa Nggak tahu kenapa, tapi selalu sama dia. Masa apa nih? Saudara gue, dia pernah tinggal bareng gue, terus kita sering sekamar gitu. Terus Nah terus si hantu botol minum ini, jadi di kamar gue itu, gue di kasur atas, Marsha itu di sofa bed, kita seberang-seberangan posisinya. Nah kita tuh sering banget belakang-belakangan kalau tidur. Jadi Marsha ada tembok, gue ada tembok. Nah Marsha ini sangat suka beli aqua yang seliter. ya, Nggak apa nggak? Iya nggak apa-apa. nggak apa. Oke. Aqua yang seliter nih. Nah aku lu sebut sini mau cap tikus, mau Heineken, mau apapun bebas. Pokoknya ini botol aqua yang seliter tau kan, botol plastik. Terus dia tuh selalu taruh di sebelah sofa bed dia di lantai. Waktu itu malam kita tidur, belum tidur sih, cuman udah belakang-belakangan main handphone. Tiba-tiba si suara botol aqua itu, tau kan kalau botol plastik dikit Ya, gitu. Termas. Awalnya gue pikir oh Marsha minum ya udah gitu kan. Tapi lama-lama ini ganggu banget suaranya tuh langsung gitu. Gue remas, ya. Gue remas. Lu orang remes botol minum kayak gini ya? Ini kok begini? Iya, maksudnya botol minumnya kan melintang. Iya, gue remas begini lah. Nah terus Hah? Iya. si suara ini tuh mulai lama-lama makin mengganggu gitu kan. Terus akhirnya gue sama Marsha ternyata refleks bareng-bareng kayak kok lo berisik banget gitu. Pas kita sama-sama nengok itu botolnya jatuh Dari? dari tengah ruangan dan kita berdua sama-sama lihat Angin Dari meja. nggak ada di antara kasur dan sofa bed tuh Dia melayang. apa? Iya, benar-benar kayak nih anggap tidak ada tangan Oh, dia melayang dari dulu. suara Melayang dulu ya? Terus itu Yes, ya? itu terjadi berapa kali? sekali. Melayang. Lu lihat melayang? Lihat, Melayang? iya. Terbang. Kayak barang tiba-tiba ada di empty space jatuh. Lo ngerti nggak empty space? Coba lo google dulu. Enggak lagi. Coba lo google dulu empty space apa? Empty apa? Kosong Space? ruangan Ruangan. di tengah ruang kosong Nah, terus? dia jatuh. Nah, terus? Padahal Marsha taruh di lantai. Buset. Itu udah kosong. Nggak mungkin. Itu kosong atau masih ada airnya di Masih dalam? Oke. Makanya kedengeran banget dan kelihatan banget. Salah Marsha kenapa nggak ada habisin airnya? Karena nggak tahu ya, coba nanti kita tanya. Terus? Gimana sih? Kenapa belum bisa kayak gitu? Coba tolong Ada di nggak yang komen di. kelihatan? Kenapa? Yang kelihatan Nggak gitu. lihat. Tidak melihat. Hanya melihat botol itu jatuh. Seram lah kalau cuma berdua terus botol Ya itu. terbang gitu. Ada lagi. Yang ketiga kita bilangnya hantu rokok. Oke. Karena dia suka ngumpetin rokok. Itu terjadi berarti berapa kali ya? Kalau yang ngumpetin rokok itu terjadi masih sampai sekarang. Dan Kenapa sepertinya ada? dia belajar ya, si hantu rokok ini tuh belajar. Temen gue juga ada Kalau hantu korek. ternyata sekarang tuh udah ada pots. Ya. Dan korek juga penting untuk rokok. Jadi sekarang dia ngumpetinnya nggak cuma rokok tapi pots dan korek pun Ini di mana sih? di rumah di kamar. Oke. Selalu di kamar. Jadi pernah ada sampai gue sama Marsha pernah berantem ya. Ambil rokok gue kan tadi enggak. Dan akhirnya kita pergi mengikhlaskan rokok yang hilang di rumah. Tapi itu rumah lu pernah nggak sih orang pintar datang ke rumah lu? Enggak lagi. Bersihin gitu. Coba deh. Emang ngaruh kayak gitu? Tapi Ya, ngaruh. gue tidak Ya, tau melihat nggak? mereka mengganggu sih. Kayak Kotor nggak tempatnya? Enggak. enggak sih. Sebenarnya itu setan paling suka yang kotor-kotor. Ada teman lu tuh. Yang dari Setan kamar bilang dia rumah. Hancur nggak ikutan. Gue nggak tahu apa. Ada temannya dia. Ya kan setan kan paling takut, paling suka yang kotor kan. Sensor. Next. Enggak teman lu kok bilang. Enggak Jangan sebut bilang. namanya. Pasti dia udah tahu. Lu jangan bikin gue jadi berantem sama temen gue. Setan bilang dia apa? Dia takut karena dia kayak lumut. Top sekali. Terus ada nggak yang nampak? Ya, Lu pernah nggak mandi terus kayak ada yang Enggak, iya nih soalnya nih lu nggak ngeliat kan? Mungkin lu Tidak, capek tidak. atau apa gitu. Tidak melihat. Oke. Jadi kita udah sempat berdebat dan akhirnya kita mengikhlaskan kayak ayo udah deh hilang kali ya atau keselik gimana atau kebuang kali ya paling worst case lah kebuang gitu kan ya. Terus
Terus kita pergi beli rokok baru segala macam. Pas kita pulang ke rumah selalu di tempat yang sama, di atas kasur rapih. Rumah banyak pajangan itu nggak? Patung-patung Jawa, Belanda, piano dulu, iya kan? Ya rumah-rumah Iya, lama, klasik kan? lama. Iya sih, biasanya kan barang-barang lama ditempatin kok biasa aja. Tapi dia kenapa gitu, maksudnya kayak kenapa dia mengambil si rokok ini, kenapa? Apa motifnya Ini dia? dia asap. Ini nomor apa? Maksudnya emang Tapi bokap pernah ngalamin juga dong. Bokap sih ada juga sih, tapi kurang ada. ya maksud gue rokoknya berkurang. Enggak, Hilang. cuman bungkusnya aja dia ambil sebungkus. Iya Mungkin kalau gue sama Marsha akhirnya menganggapnya gini, oh dia mau ngingetin kita kali ya, udah ya ngerokok aja gitu. Jadi kita juga kadang kalau misalkan mulai hilang gitu, oh iya udah kebanyakan ya, makasih ya, tapi nanti tolong balikin ya. Kan itu cuma gitu ya. diajak ngomong. Iya. Kalau dia Kalau dia jawab ya sudah. Kayak biasa begitu, kayak rumah-rumah klasik gitu kan, sebelum kita ada di situ kan ada yang belum ada gas, kemudian kadang kayak gitu. Terus setahu gue ya, kayak begitu-gitu dia nggak suka kotor, yang pertama. Yang kedua dia tidak menerima orang baru. Yang ketiga dia itu apa ya, kalau orang baru pasti suka iseng, terus nggak suka berisik. Mungkin mereka juga lebih ke pengen ngasih tahu kali ya, kita tuh ada di sini tahu. Oh, Nggak sih? makanya tuh kalau disarankan, kalau bagusnya tuh kalau misalnya malam kita di kamar gitu, terus kamar kita ada kamar mandi itu kan, kamar mandi lampunya nyalain aja. Sih, Nyalain nggak aja. suka. Kenapa nggak suka? Lu tidurnya suka gelap atau terang? Tapi kan kamar mandinya ditutup. Kan Terus kamar mandi lu nggak nyalain lampu dong? ya kalau mandi nyalain lampu. Cuman maksudnya kalau pintu kamar mandi itu atasnya ada kayak kaca gitu yang nembus ke kamar. Jadi kayak terang nggak suka. Tapi lu selama ini pernah nggak nyalain lampu? Ini berasa horor sampai lu trauma? Kamu enggak ada. Nggak ada ya? Berarti ya terus dia Tapi yang paling horor ada. apa? Paling horor deh. Jadi dulu tuh di sekolah gue selalu ada kayak macam lifting. Jadi kita ke desa mana, nginep di rumah warga sana, mengikuti kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Kayak KKN. Ya kayak KKN. Nah waktu itu gue dapet di daerah Klaten. Emang tuh gak Itu berarti Jawa Tengah ya? Daerahnya Jawa Tengah. Hah? Masa Coba komen di bawah, Klaten itu di Jawa mana? Jawa Tengah ya? Terus Nah, pokoknya waktu itu ke Klaten itu gue SMP. Terus kita tinggal di rumah warganya tuh sendiri-sendiri. Jadi jarak dari rumah gue ke rumah teman-teman gue yang lain itu jauh. Terus habis itu berapa malam tuh kita ada acara di kayak balai desa. Ya, tempat kayak Iya, kayak dokonya. tempat doko mereka berkumpul untuk bikin acara kayak wayang dan lain-lain kayak gitu-gitu lah. Nah perjalanan gua ke pendopo itu cukup jauh dan gua harus ngelewatin kayak kuburan. Terus habis itu Lampu ada jalan nggak ada. sawah, nggak ada lampu jalan, bener-bener di desa kan. Nah keluarga gue yang gue tinggalin itu mereka udah ngingetin kayak bilang kalau bisa sebelum maghrib udah nyampe pendopo. Itu sekitar jam berapa? Itu tuh mereka sekitar jam 3. Nah kebetulan tuh bapaknya yang waktu itu gue tinggal di sana dia kayak termasuk keluarga yang aktif untuk ngurusin acara-acara yang ada di desa itu. Jadi satu keluarga itu tuh udah berangkat duluan dari jam 3 sore. Gue tuh yang masih di rumah, siap-siap, males, bentar gitu. Pas gue lihat jam udah lewat nih, Kan lewat. udah bener-bener maghrib. Iya jam Iya. jam 5.45 lah. Iya. 5.45. Kayak telat nih harus jalan. Ya udah akhirnya gue jalan aja. Jalan kaki. Tuh gue jalan kaki Sendiri. Yang lain Jaraknya teman-teman berapa? gue kan juga udah pada jalan. Jarak berapa? Dan kita kan nggak dibolehin pegang handphone, jadi kita nggak bisa komunikasi sama siapa. Oke. Berapa kilo jalan? Lumayan. Kalau pegangnya kan aku gue kan jaraknya lumayan jauh. Dari sini kira-kira langsung dari Blok M sampai Mampang. Senayan. Kejauhan Senayan. Serpong. Mampang masih mungkin kali ya, tapi nggak Mampang. Oh, ini nggak sampai Wijaya, Mampang. Wijaya. Iya Wijaya lah. Wijaya. Wijaya lah. Kok bisa jauh banget? Jauh banget. Kayak nggak make Iya, sense. iya
kita di desa itu kan jaraknya jauh-jauh. Jadi kalau orang desa bilang itu Jadi ada dekat. rumah teman gue yang emang dekat pendopo. Nah, gue tuh dapetnya di ujung sana. Oke. Terus habis itu ya udah nih. Wah, di rumah itu juga cukup banyak kejadian sih. Nah, terus habis itu pas di jalan, gue tuh harus ngelewatin waktu lewat kuburan, gue rasa aman, nggak ada yang gimana gitu. Ini hari pertama ya. Terus gue lewat tuh ada sawah. Di sawah tuh ada kayak pendopo juga ya berarti. Ya. Saung. Tengah sawung. Tapi ini saungnya kayak saung pos gitu loh, buat yang kayak ronda malam. Ya. Jadi dia di pinggir jalan. Waktu gue lewat tuh ada kakek-kakek di situ. Terus gue bilang permisi. Dia cuman senyum, nggak jawab. Dan selama 2 hari dia ada di situ terus. Dengan bentuk yang sama, dengan posisi yang sama. Setiap gue lewat, bolak-balik tuh dia cuman senyum waktu gue bilang permisi. Mungkin kamu. Sampai di hari terakhir gue, hari kedua acara malam yang di pendopo itu, gue telat lagi. Tapi kali ini telat pulang ke rumahnya karena waktu ketemu sama teman-teman di sana kan dia ngumpul ngobrol apa segala macam. Kalau ini pulang rumahnya pada deket-deket dari situ. Nah, Jadi gue posisi yang di rumah gede, di rumah yang jauh ini tuh lo sendiri emang? Semuanya tuh tinggalnya sendiri-sendiri. Cuman ada teman gue yang sejalan. Cuman paling dia cuma nyampe mana. Yang nyampe Jadi lu satu rumah tuh satu orang? Satu rumah satu orang. Yang bareng gue lewatin sawah tuh bukan teman-teman dekat gue lah. Jadi gue kayak mau jalan bareng juga. Tapi teman-teman gue masih nongkrong. Gue mendingan nongkrong sama mereka, ntar gue pulang sendiri lagi gitu. Terus ya udah, habis itu akhirnya di malam kedua ini karena gue telat kasihkan ngobrol dan telat pulang, gue jalan sendiri balik ke rumah. Itu udah gelap banget, itu udah malam banget deh. Nah, si kakek itu tuh masih ada di situ, Serius. masih. Terus gue cuman bilang permisi lagi, tiba-tiba dia ngomong sama gue pakai bahasa Jawa, dan gue bilang maaf kek, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Tapi dia terus ngomong, dan tiba-tiba gue ngerti dia ngomong apa, dan gue bisa jawab dia Bahasa Jawa. pakai bahasa Jawa. Gue nggak bisa banget bahasa Jawa, Terus apa yang dia omongin apa tuh? tapi gue dengar suara gue. Tapi di dalam sini tuh kayak Tunggu. anjir gitu, kaget kayak sendiri. Lu ente Boleh ya, apa? ente jadi hamba nanya nih. Ente jadi gini, lu secara sadar nggak sadar ya ngomong Jawa ya. Lu jawab, tapi lu dengar tapi kayak lu bukan yang ngomong gitu. Iya. Nah, dia ngomong, dia cerita tentang hidupnya. Dia bilang dia ada di situ cuma nunggu anaknya pulang. Terus gue nanya dong, lo emang anak lu kemana? Nggak tahu. Pakai bahasa Tapi Jawa dia tuh. pakai bahasa Jawa. Tapi dia ngasih tahu gue nama lengkap anaknya. Apa? Gue lupa dong, udah lama banget, say. Terus habis itu, Tahun berapa? 2000 berapa itu berarti SMP coy. Berarti desa masuk ke desa banget ya, negara pekerjaan sama. Iya, lah. masih seru deh pokoknya. Terus habis itu udah, gue inget tuh si nama anaknya waktu itu sampai gue catat di buku yang selalu gue bawa kan ke sana, harus nyatet dulu kan, catat. Nah kebetulan waktu SMP itu gue punya guru spiritual yang kebetulan yang dimana dia adalah wali kelas gue. Oke. Ustadz ya? Guru agama ya? Enggak sih, enggak juga. Malah justru dia guru bahasa Indonesia. Terus habis itu akhirnya gue tuh cukup banyak ngobrol sama dia. Cuman karena di sana situasinya lagi pembelajaran, kita pun jarang ketemu, jadi nggak terlalu bisa omongin. Nah waktu di jalan pulang di rest area sekian, gue nyamperin dia dan gue cerita, Pak saya mau ngobrol gini-gini, cerita apa segala macam. Guru gue cuma ngomong gini, nanti kamu tahu jawabannya, nggak sekarang tapi nanti ada jawabannya, kamu ngerti kenapa kamu dan kenapa dan kenapa apa gitu dulu, pokoknya you'll know one day lah gitu. Terus dia tuh habis dari situ udah nggak inget apa-apa kan, udah kayak udah lama kelamaan gak ada terjadi apa-apa. Gue tiba-tiba udah SMA. Nah waktu gue kelas 1 SMA baru ada yang namanya Gojek. Gue lumayan cukup sering pulang naik Gojek gitu.
Terus habis itu gue pesen Gojek nih. Gue liat namanya begini. Ya familiar gitu. Familiar ya? Siapa ya? Merinding guys. Nah udah. Terus habis Lu itu merinding ya? merinding. Enggak. Terus habis itu udah nih gue nungguin Gojeknya datang, gue ngobrol lah. Gue tuh tipe orang yang suka ngobrol sama siapapun Iya. driver online yang nganterin gue. Oke. Terus gue ngobrol lah sama Gojek gue. Asal dari mana mas? Klaten mbak. Oh tempat ingat yang itu ya waktu SMP. Iya, gue langsung ingat. Oh saya pernah ke Klaten mas. Oh iya mbak, ada apa? Waktu itu ada ini cerita. Oh Klatennya mana mbak? Deket apa? Gue ceritain segala macam. Terus udah berapa lama mas di Jakarta? Ya, saya udah lama mbak di sini. Saya udah nikah, udah punya istri, udah punya anak, udah tinggal di Jakarta udah lama. Gue hitung-hitung tuh dari waktu SMP sama dia, lamaan dia di Jakarta daripada gue liatin ke Klaten gitu kan. Jadi dia udah lama banget nggak pulang kampung. Gue tanya tuh akhir pulang kapan mas? Udah lama mbak, saya nggak akur sama keluarga saya. Keluarga ini. Sama keluarga dia nggak. Terus gue pengen banget inget lagi nama Gojeknya, pengen halo-halo. Terus abis itu akhirnya gue bilang, mas anaknya bapak ini ya, bapak yang itu. Lo masih inget nih namanya? Masih ingat. Oke. Terus dia kaget gitu kayak, hah? Kok tau mbak? Iya mas, saya dapet titip kosan waktu saya kesana. Pulang lah mas, tengakin bapaknya kayaknya mau minta maaf. Gue bilang gitu. Itu Gojek bener-bener berhenti di pinggir jalan. Terus kayak, mbak maaf ya sebentar. Iya mas nggak apa-apa. Dia nangis, mbak bapak saya udah meninggal. Oh berarti yang betul. Udah meninggal lama lagi. Salah juga kalau gua posisinya kabur. Bapaknya meninggal nggak lama dia merantau ke Jakarta, kabur ke Jakarta. Terus lu cerita nggak nih sama? Ya kan? Lu cerita nggak sama si guru ini nih? Yang Cerita semuanya, gue cerita terus semua. apa kata dia? Akhirnya gue telepon dulu, itu nyampe rumah gue baru langsung nyari guru sampai gue kayak pak mau cerita mau ketemu. Terus akhirnya gue ngobrol, gue cerita terus dia cuma gini. Terus cerita di mana? Kenapa? Cerita di mana sama? Oh ketemu akhirnya, gue ngajak ketemu di tempat kopi. Terus kalau di luar jam sekolah tuh guru-guru yang ini benar-benar guru spiritual gue mau megang dia untuk guru spiritual gue karena dia cukup banyak guide gue di dalam hal-hal mistis. Terus habis itu dia kira ngomong, dia kan dapat jawabannya, dia cuma tapi sekarang sadar nggak kamu tuh sebenarnya banyak bisa bantu orang gitu. Tapi itu satu hal yang masih gue deny. Kamu bantu aku tuh capek tau. Ada kalau bantu orang terus udah dibantu. Ngomong apa ya? Cuman maksudnya, tapi setelah kejadian itu gue jadi kayak, kok gue lega. Lo nih ngerasa lega gitu terus out of nowhere nih. Gue ngerasa lega dan puas. Tau nggak lo out of nowhere? Out apa out? Apa ya? Terus akhirnya lo sama Gojek ini dekat. Oh enggak. Saya jadi Enggak, udah kita putus cinta. ya, sama situ ceritanya. Romantis. Pengen pulang, makasih. Tapi waktu kita kembali yang waktu SMP, lo kan ngobrol sama Guru spiritual. bukan bapak itu. Oh, bapak itu. Bapaknya si apa driver Gojek itu. Itu lo pas pulang gua kayak Bengong. iya biasa kayak gitu di Iblis bengong. Sampai temen-temen gue kayak air putih itu gue kayak diam. Tapi lo sadar kan? Sadar. Tapi gak bisa Kan kayak kontrol diri capek ya? banget aja gitu loh badannya kayak. Memang. Jadi gini sih. Jadi gue selama bukan gue pernah ketemu orang, gue lihat orang kesurupan. Setelah dia sadar, itu kesurupan cuma 10 sampai 15 menit nggak lama. Tapi pas dia sadar, itu karena capek banget. Tapi gue gak kesurupan. Orang kesurupan itu nggak akan pernah sadar kalau dirinya di kesurupan. Tapi maksudnya nggak yang teriak. Nggak, dia kan yang wah gitu. Iya nggak. Kan biasanya kesurupan kan Tapi dia kan sadar antara sadar dan tidak sadar. Karena dia dengar suara, terus mulutnya itu dikontrol sama Tapi apa sih lo? Gimana? Iya sama.
sampai sekarang nggak ada penjelasan yang bisa menjelaskan itu kejadiannya. Jadi gini penjelasin. Jadi si bapak itu menunggu anaknya, ya kan? Betul, Anaknya itu ternyata merantau di Jakarta Gojek. betul. Ternyata Ternyata, nah, laki-laki kan? Nah, saya panggilnya Mas. udah pas sudah datang itu, dia tahu kalau orang Jakarta nih. Gue ngomong deh sama dia. Yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa harus gue orang Jakarta di desa itu kan banyak banget Ya, jadi kan lu sendiri jalan di situ. memang sih. Coba ada teman lu, pas teman lu bilang, merinding, lu merinding kan? Enggak. Ya karena lu nggak ngalamin. Emang lo ngalamin? Hah? Lo merinding? Iya gua. Terus Gue nggak percaya Saya lagi. sampai itu ceritanya, maksudnya itu cerita yang tapi tidak membuat trauma sih, cuman masih menimbulkan banyak pertanyaan di kepala gue. Sekarang gini, Setiap kalau orang-orang yang pernah ngalamin horor gitu, kalau mandi pasti nggak berani tutup mata. berani, Hah? berani. Emang? Lu nggak ada trauma-traumanya? Ada videonya nggak? Udah mandi. Nah sekarang kan tadi kan lu bilang, tunggu tadi kan gue interesting nih. Gue tertarik pada saat dia bilang, tapi gue deny. Tahu deny nggak? Hah? Nyangkal. Gue menyangkal. Menyangkal. Gue menyangkal. Gua sini kayak di ini tau, kayak sekolah kembali. Ini tau nggak? jaksel. Gue menyangkal kata-kata Ini kan guru jaksel. Kita harus campur-campur ngomongnya biar nggak mix. So far, terus Lo so good ya. Ya, so far so good. terus Nah, kan lu tadi bilang lu menyangkal ini ya. Nah, gue pengen nanya sekarang sama lu. Sebetulnya lu tuh percaya nggak sih sebetulnya sama yang si mistis-mistis ini gitu, si makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat ini gitu, atau lu tim yang setan lah? Sebetulnya gue percaya kalau afterlife itu ada. Oke. Afterlife nggak? kehidupan sebelum kita ya, sebelum sekarang kan? Setelah. Sesudah, after sesudah ya? Iya, setelah. Oh sebelum. Oke, terus Ya. Ya gue percaya kalau afterlife itu ada, tapi ya kita nggak pernah tahu memang wujudnya seperti apa. Oke. Maksudnya lo akan ada di sini atau lo ada di mana? Hah? Ada di mana? Hah? Heho? Ya maksudnya si afterlife itu pada saat lo meninggal kan? Meninggal. Lo berada di mana? Lo masih tetap di Di sini Iya. kan. dunia ini kah? Atau lo ada di mana gitu? Iya, Apa itu? iya. Apa yang lo begini ya, menurut agama yang gue pelajarin nih, jadi ketika kita meninggal kita tuh tertidur, kita bangun nanti di alam apa barzah ya, lain-lain. Nah kita bangun di situ, jadi kita nih meninggal ini kita tidur menurut agama. Nah, terus yang Agama gua ya, si makhluk-makhluk ini itu apa? jadi kan namanya jin Paman. muslim Oh ya udah. dan jin akhir nih. Iya. Nah, ya nggak sih? Yang penting gua itu Ya kan? Nah, Ya. ini tuh yang menyerupai sih. Dia menyerupai, Paling mereka hanya menyerupai. menyerupai. Jadi itu sebetulnya nggak ada tuh kuntilanak itu tuh nggak ada. Hah? Ada? Kan menyerupai. Ya tapi itu. Kayak kuntilanak Oh kan? berarti jin menyerupai kuntilanak. Ya, jadi gini, mitosnya kuntilanak meninggal mati melahirkan. Heeh. Terus ada lagi gentayangan mati ditabrak. Banyak kan kayak gitu. Itu gentayangan Nah, yang kayak- nggak dikubur. Ya, kan? Bukan nggak dikubur, semua mayat dikubur sih. Tidak, kan ada yang dibuang. Ada dibakar juga ya. Iya, yang dibakar di larung. Pokoknya intinya kuntilanak itu mati melahirkan. Hah? Terus ada pokoknya yang apa ya, yang penasaran itu matinya kurang banyak, katanya begitu ya, walau-walau juga nggak bisa juga. Terus kalau apa yang khususnya teman-teman itu leak ya, apa ya, Platonik. leak sering kan? Hah? Jadi nggak lucu karena lo nggak tahu. Nggak sering sih. Udah next. Palasik. Ya nggak, guys? Palasik nggak namanya? Jadi Namanya tuh kayak beda-beda deh. Iya, itu sih. kalau saya Parakang, Kalau di Bali kan, Parakang. oh kalau di Gua leak. Bali gua leak. Nah itu kan meninggalnya karena usus buntu. Ada juga satu mantan gue itu jadi setan namanya parasit. Oh parasit. Oke guys.
pacarkan itu mantan itu kenangan yang indah. Jadi kalau gua tuh mantan itu kenangan kenangan. Kalau nanti jodoh kita ke depan itu misteri. Oke. Oke? Tapi mistis nggak? Hah? Tapi mistis nggak? Ya selama ini so far mantan gua sih enggak ya. Ya baik-baik. Terus yang paling waktu dalam waktu dekat ini sekarang ini ya. Kejadian Ya, pernah ada nggak? Ada. Berapa waktu lama? Baru banget. Oh, yang di story ya, yang gue lihat ya. Gue sempet post Sama story gue. Ada dia story, dia story di Instagram gitu, guys. Yes ya. Gara-gara dia story itu makanya gue mengundang dia hari ini gitu, karena gue juga penasaran ceritanya gimana tuh. Kejadiannya kapan ya itu? 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Enggak selama itu. Temen gue tuh datang dari Bali awal bulan kemarin. Ya terus gimana ceritanya? Nah, jadi Sabar lah. tahu doppelganger? Bagaimana? Gimana ya kasih taunya ini? Enggak, soalnya waktu bahasa Inggris gua kabur-kaburan. Apa nih? Doppelganger apa ya? Kayak kembaran. Nah, terus Oke, iya kayak kembaran gitu kan. Jin yang menyerupai Trisha. menurut lu. Iya. Terus Doppelganger tuh. Nah, terus. Jadi gue lagi nongkrong main sama teman-teman gue di rumah temen gue. Yang dimana kamarnya itu di lantai paling atas, lantai 3. Terus habis itu kita tuh lagi main PS, lagi chill aja lagi main PS, ngobrol ketawa. Temen gue ada yang pesan Astro. Ya. Temen gue pesan Astro. Terus habis itu mereka kayak mau ngambil ke bawah tuh Astronya. Di waktu yang bersamaan gue dapet telepon dari temen gue, ada satu lagi yang tidak ikut nongkrong. Akhirnya gue nggak telepon, gue ikut mereka keluar, tapi gue tidak ikut ke bawah. Gue cuma di depan pintu kamar nelfon sebentar, terus gue masuk lagi ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, gue sempet masih main sama temen gue yang satu yang nggak ikut turun. Yang turun tuh berdua, main ketawa-tawa ngobrol. Tiba-tiba 2 temen gue yang habis sandal Astra naik ke atas, terus ngomong gini, "Kok lu cepet banget naiknya?" Terus gue bilang, "Gue emang gak ikut turun." Terus mereka kayak, "Bohong, enggak lo bohong. Lo ada sampai depan pagar, orang lo ada di belakang kita kok, ketawa-tawa sambil teleponan." "Enggak, gue gak ada." Gue bilang, "Sumpah gue di sini dari tadi." Tanya sama temen gue. Dan kebetulan kita tuh emang lagi bikin video gitu buat mengenang kita nongkrong. Karena jarang. Kalau temen gue yang satu ini tinggalnya di Bali. Berarti rumah lu kali. Itu bukan di rumah. Bukan, itu rumah temannya. Orang dulu ya? Ada videonya ada. Emang ada? Ada. Dari Iya, makanya gue Kalau berapa nanti gue kirim. Iya, jadi mereka memperdebatkan. Nah, karena ada videonya itu, akhirnya videonya dimatiin untuk ngeliat kayak berapa lama dari gue keluar nelfon sampai gue masuk balik ke lagi. kamar, sampai mereka naik ke atas. Itu lumayan jaraknya. Wah, mereka tuh bener-bener, enggak lu tuh ada lu ikut. dua-duanya berarti lihat ya. Dua-duanya. Gua juga pernah gitu. Gua lihat kembar juga main film. Vino de Bastia. Dia itu Aries sama tanggal lahir. Jadi gimana sih? Menurut lu sih? Enggak sih, gue masih kayak enggak tahu ya. Oh, lo tim persetan. Gue tim persetan. Lo Gue tim sangat persetan. persetan nih Hah? masalahnya. Gua percaya. Iya. Ya, jadi gue Jadi, gue emang berdebat terus ya sama dia gitu masalah itu. Makanya kita jadi kayak we decided. Jadi ini atas keresahan lo ya podcast ini? Iya, jadi gue kayak ayo kita bikin deh, kita undang deh orang-orang yang emang pernah merasakan atau
punya pengalaman, jadi kayak mungkin abis itu gue percaya mungkin gitu, mungkin ya. Kamu pasti percaya aja. Karena memang di zaman dulu juga, di zamannya Nabi itu dia dari santet itu udah ada pada zaman Nabi dulu. Kalau santet tuh apa? Santet itu guna buatan manusia. Jadi kayak lo nggak suka sama orang gitu, terus lo kayak bikin dia gimana? Bikin. Nggak, gue pernah dengar. Nggak, gue pernah dengar kayak ada yang sampai kayak dari badannya keluar paku apa segala macam gitu. Iya, paku, palu, bisa dikirim yang kayak gitu, bisa bener-bener dibikin sakit Tanpa sebab. sampai kan kayak pernah nggak lu diancam sama mantan lu mau disantet, pernah nggak? Ya padahal mantan lu sayang banget sama lu, putusin. gue yang nyangkat mereka kayak gue bercanda banget. Kebanyakan disakitin ya. Hidup aku happy aja, itu bagus. Mesin Hidup gue horor. Kayak gue horor lebih sama manusia daripada sama yang kayak gitu-gitu. Jadi gue lebih percaya sama. kalau percaya aja. Tapi kalau saya dengar dari omongannya ya, maksudnya semua maunya diserang. Tapi yang paling serang itu yang orang tua itu. Iya kan, itu karena menimbulkan banyak pertanyaan di diri gue sendiri juga sampai sekarang kalau gue ingat cerita itu. Makanya itu orang tua emang ya, sama anaknya itu nggak pernah putus ininya. Ya kan sampai meninggal aja di masyarakatnya. Parenting nih. Kan? Segmen Ya, segmen parenting. Hah? Ya gimana coba Pan? jelaskan Bapak. Iya. Jadi itu iya bapaknya itu kan masih cari anaknya kan. Iya. Jadi hubungan Jadi kalau kayak gitu tuh berarti dia itu jin atau itu bapaknya betul? itu jin yang menurut bapaknya. Untuk mengganggu dia. Iya mengganggu, ya namanya kayak gitu kan pasti mengganggu kan. Iya. Nah, itu untuk menyampaikan ininya ke anaknya. Terus si jin ini tuh, gue penasaran ya. Si jin ini tuh tahu kalau misalnya emang keadaan keluarganya itu tuh kayak gimana? Nah gini sih, jin itu kenapa kita berdoa begini? Iya kan, berdoa begini. Sama juga kalau kita kan berdoa selalu ke atas. Karena Ya. jin itu mengganggu samping kiri, samping kanan, depan, belakang, bawah. Saya itu ilmu ada, akhlak aja yang kurang. Ada gue ilmu. Makanya kan Gitu, gue bilang lebih horor manusia daripada setan. Ilmu ada, akhlak kurang, itu horor. Menurut gue ya. Betul kawan-kawan. Ini kan dulu pas lagi SMP ya. Kalau yang lebih kecil lagi gitu pernah nggak? Ada. Kecil. Apa tuh? Tapi ini semua cerita dari Dia nyokap masih gue ya. kecil. Ada yang gue ingat, ada cerita yang dari nyokap gue juga. Yang itu ramas, apa? Ramas, Hah? apa? Siapa yang mau diremas? Botol. Oh, itu botol. Ya, itu kan tadi udah. Enggak, ini pas itu SMA. gua nanya pas dia masih kecil, lebih kecil lagi gitu. Kecil lagi ada. Jadi dulu waktu gue kecil, sekitar 6-7 tahun kali ya, setiap gue sakit, nggak kayak dari lebih kecil dari itu deh. Pokoknya setiap sakit, apalagi kalau demam tinggi, gue selalu teriak-teriak nangis nunjuk ke atas langit-langit kamar gue, bilang ke nyokap gue, Enggak, ada hantu muka merah. tunggu dulu lain normal. Gue selalu bilang ke nyokap gue, nyokap gue ada Ada hantu merah, muka merah. hantu muka merah. Dan selalu sosok yang sama setiap gue sakit demam tinggi, nggak tahu kenapa. Dan selalu di atas langit-langit kamar gue. Dia menghadap gini, Dia menghadap. menghadap ke lu. Iya ada Dia kan lu jelasnya. tidur gini kan, dia ngadap gini kan. Berarti lu Berarti masih kan dia kayak Spiderman gitu kan. Oh dia Tapi ngadap kepalanya tuh kayak kayang gitu, kayak kayak di Insidious. Spiderman. agak-agak itu kenapa? kan kayak gitu Gue tuh. takut sekali. Dia turun nggak ke lu? Kenapa? Turun nggak? Enggak, dia mah ngeliatin aja. Iya kan. Lu masih nyata nih. Sampai sekarang kebayang gitu dia kayak gimana nih. Iya kan hantunya kan begini sih, dia kan Tidak, kayak maksudnya kan gini. kalau misalnya kebayang. kalau misalnya udah pas kecil kan nggak inget pas udah gede gitu. Ini maksudnya dia masih inget nggak? Nah, itu kejadian yang berulang dan cukup lama gitu. Iya. Oh, oke. Dia masih kecil di atas, coba dia gede. Turun pelan. Skip terus. Ya udah itu kalau dari kecil, kalau waktu masa kecil sih udah itu. Tapi nyokap lo nggak ngapa-ngapain gitu, nggak kayak manggil orang pintar atau kayak Itu yang gue lupa. itu lupa. Lupa. Oh,
Jadi nyokap gue memang sering seram kalau misalkan gue suka bengong Iya, liatin warna apa. Terus klasik. selalu nanya, liat apa non, liat apa non. Oh, tapi bokap udah tahu ya. Bokap tahu, bokap kan juga sama. Bokap bisa lihat juga. Oh jadi lu dari bokap nih ceritanya. Ini, Karena Oh iya, karena bokap Jawa kan. gue tapi lu nggak bisa bahasa Jawa. iya. Oh tiba-tiba tadi lu Gua bisa ya? Gua bahasa orang Makassar. Jadi tapi gua- jadi pengen banget belajar bahasa Jawa. Gua juga orang Makassar tapi gua bisa bahasa Makassar. Talek kan. Sunda lah. Itulah kurang lebih kisah-kisah horor dalam hidup. Jadi begitulah cerita horor dari Patricia, Patricia, orang Jawa kan Mbak ya. Mbak Patricia dan Non Sila. Kasih pulang. Gua panggil apa sih? Dari tadi gua lu, kamu, nama. Bebas. Jadi anehnya udah cerita sama ente nih. Iya bang. Jadi begitu cerita horor dari Patricia ya. Patricia. Bebas. Kalau gua di antara semua ya, yang paling seram yang Kakek dan Gojek. ya, itu Kalau nggak, kalau gue yang iniin, yang dikembarin, Itu lo malah bingung lo ya? itu gue takut. Gue pasti takut. lu sekarang pertanyaan gua nih, gua pertanyaan gua nih. Lu kalau lu nih disuruh milih nih. Jadi kembar nih, lu mau masuk ke tubuhnya siapa? Gua bisa lepas, gua masuk ke tubuhnya siapa? Lu mau masuk ke tubuhnya siapa? Gak ada lagi. Kalau gua masuk ke mana? Tubuh lu. Habis itu gini dikit. Habis itu gini. Nah, jangan banget tadi. Ngajar kan gitu. Biar bisa gini dikit nih. Oh, enggak. Mau. Ya gua di segini lah, gua. Lu mau masuk tubuhnya siapa? Enggak, gue Enggak, kalau tanya. Nggak ada, Lu mau tuh masuk tubuhnya siapa? Kalau misalnya lu nih bisa keluar raga nih, lepas raga, lu masuk tubuhnya siapa deh? Lu. nggak mau. Berarti kan gue kan nggak ngerasukin orang. Gue setan dong. Gua tuh penasaran banget. Lu nggak pernah sama tubuh orang lain. Si Viro Gebastian. Masuk tubuhnya lu. Kurang ajar. Kalau dia kurang ajar kayak kita kata aja ya. Tadi Udah nih, berarti udah nih. Nggak ada lagi ceritanya. kalau Udah sih. kalau sama yang terakhir seram juga. Yang waktu dia masih kecil tuh yang umur 6-7 tahun terus di atasnya itu Itu cukup menyeramkan sih. Kalau kayak lo lagi kerja gitu kan, lo banyak nih kayak kerja di event-event kayak kemarin musikal juga kan. Oh, iya. Dia stage manager musical Grease kan, terus kita perform di teater besar kan. Teater besar tim kan juga Cukup horor tuh. cukup mistis. Tapi lo nggak lihat apa-apa di situ. Enggak. Cuman sini sempat berat banget. badan lu berat ya. Sini berat banget. Juga kepala sakit banget. Capek kali lo ngadepin orang-orang gitu. Kan lo stage manager gitu kan. Banyak kan kerjaannya. Kerja kan lo, tapi ada kan jobdesknya. Gua tuh pernah lihat Enggak kerja. gua pernah lihat Main. kuntilanak. Gua pernah lihat kuntilanak. Ah masa gue tuh kok nggak percaya kalau dia yang ngomong. Serius. Gua lihat kuntilanak Enggak. di atas pohon. Ngapain ya? Itu hari saya pulang subuh kan di atas pohon gelantungan. Ini di Terus mana? keluar darah. Ini di mana? Di kampung gua. Oh dia lagi mens. Ya. Gue udah tahu arahnya. Udah. Enggak, gue udah tahu arahnya soalnya kemana. Oke, terima kasih semua udah nonton. Oh ya, tunggu. Salam buat ini ya bokap ya. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Semoga panjang umur lagi kita ulang tahun. Tapi kan bokapnya ulang tahun masih lama, 2 September. Oh keren, oh keren. Ngefans gua. Fans sejati ya. Iya, 2 September gitu. Banget. Apalagi aktingnya di Serigala terakhir season 2. Season 2. Season 2 Dia tahu, gua bahkan nggak tahu. pas yang adegan ini. Ya udahlah, itulah cerita horor Patricia. Semoga yang dengar ini Bisa terhibur. bisa terhibur. Dan bertanya-tanya, karena Bertanya-tanya. gua juga masih bertanya-tanya. Dan kalau Gojek itu nonton, katanya Oh, iya? kita ini minta ketemuan sama Patricia itu di ini di sudut Kalau Blok masih M ingat aku. dimakan Ki. Nah, boleh. Chicken Main-main Master. makan Ki. Apa lagi? Itu aja deh. Sekian, terima kasih Patricia sudah datang di ruang persetan.
Ya, dan kita ketemu lagi di next episode. Dadah.